Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya udah kenal semua sama Pak Gana? Sudah. Sini sebelum memulai mata pelajaran hari ini akan ada baiknya berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Kepala Kelas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Baiklah, Bapak di sini akan ada sedikit pantun. Dari pagi mulai bersinar, burung berkicau, riang gembira. Mari kita semangat belajar agar masa depan penuh cahaya. Nah, di sini Bapak akan ada sedikit permainan untuk kalian semua semangat. Semuanya silakan berdiri. Akan melakukan semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Makasih ya. Di sini Bapak akan mengabsen untuk mengecek kehadiran kalian. Abia Azia Kurniawan mana nak? Apa kabarnya hari ini? Baik, Kak. Alhamdulillah. Udah sarapan ya? Belum. Nanti sarapan ya. Bisa. Aka Yosua. Hadir. Apa kabarnya hari ini? Baik Pak. Udah sarapan? Udah. Udah. Alhamdulillah. Terus ada Alexa. Apa kabarnya hari ini? Sarapan sudah? Nanti sarapan ya. Terus ada Alisa. Hadir, Pak. Alisa, terus Alicia. Alicia mana Alicia? Alia? Alisa? Atifa. Terus ada Azura. Azura mana? Azahra. Kalista. Delisa, mana Delisa? Lagi ya? Kita doakan Delisa semoga cepat sembuh. Terus ada Zaki, Zaki mana nak? Oke. Terus Faik, Fakira, Fauzan, Gio, Aris, Izati, Kazam, Kenzi, Laura, Edra, Maura, Milano, Muhammad Zahid, Musada, Hadir selalu, Pak. Nadib. Tadi mana? Sakit. Kita doakan Nadib semoga cepat sembuh. Amin. Amin. Terus Nehas, Nyoman, Del. Terus ada Raditya, Adik. Rafi, Hadir. Salwa, Hadir, Pak. Saida, Hadir.
Rizkia, Tristan, Uswatun, dan Mika. Di sini Bapak akan menjelaskan cerita teks fantasi. Cerita teks fantasi itu ialah cerita yang berupa khayalan atau berupa imajinatif. Nah, yang tidak benar terjadi di dunia nyata. Nah, di sini anak-anak kalian ada yang tahu cerita pengertian cerita teks fantasi? Ada yang tahu? Silakan. Oke, bagus. Beri tepuk tangan. Ada yang tahu lagi? Silakan angkat tangannya. Teks fantasi yang berisi cerita khayalan tulis. Baik, bagus. Beri tepuk tangan lagi. Sini ada yang ingin menambahkan dari teman-teman kalian, nak? Baik, bagus. Silakan, nak. Bagus, ini lebih bagus. Beri tepuk tangan lagi. Apa lagi yang menambahkan? Siapa? Bagus. Bagus, beri tepuk tangan lagi. Baiklah, terima kasih yang telah menjawab dan menambahkan dari teman-teman tadi. Terima kasih, anak. Ini Bapak akan menjelaskan lagi ada tujuan dari teks fantasi. Tujuan dari teks fantasi untuk menghibur para pembaca agar menambah daya hayal dan kreativitas para pembaca. Teks ini juga bertujuan untuk menyampaikan pesan moral seperti nilai kehidupan atau pelajaran tertentu melalui cerita yang menarik dan kreatif. Nah, di sini kalian ada yang tahu tujuan dari teks cerita fantasi? Kalian tahu? Silakan mengangkat tangannya. Mana? Silakan. Untuk menghibur pembaca. Bagus, beri tepuk tangan. Ada yang lagi ingin menjawab? Apa ya? Semua yang lain. Bagus, beri tepuk tangan. Nah, di sini dari jawaban teman-temannya tadi ada yang ingin menambahkan, sedikit menambahkan. Baik. Bagus, beri tepuk tangan. Satu lagi menambahkan. Silakan. Bagus. Ini Bapak akan menjelaskan langkah-langkah dari teks cerita fantasi. Langkah cerita teks fantasi itu ada orientasi, ada resolusi, terus ada komplikasi, klimaks, dan terakhir koda. Orientasi itu biasanya berisi pengenalan tokoh dan karakter. Nah, jadi kita harus tahu pengenalan tokoh dan karakter itu sangat penting. Nah, kalau kita tidak tahu, tidak mengenalnya, tokohnya siapa, terus karakternya bagaimana, kita tidak bisa menjalankan atau membuat teks cerita fantasi tersebut. Nah, yang mana? Itulah. Betul. Terus ada resolusi. Nah, jadi yang dimana resolusi itu biasanya berisi munculnya masalah. Komplikasi itu biasanya munculnya masalah atau konflik. Nah, yang mana itu biasanya muncul dari karakternya atau dari tokohnya tersebut. Terus ada resolusi. Resolusi itu biasanya untuk mencari jalan keluarnya masalah. Nah, di mana kita itu harus mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Terus yang terakhir ada koda. Koda itu biasanya berisi pesan atau amanat untuk para pembaca. Nah, di sini kalian
Ada yang tahu? Yang Bapak jelaskan tadi, kalau ada yang tahu silakan angkat tangannya. Nah, silakan Zai. Jelaskan Bapak sebutkan tadi. Kalau orientasi itu Ya, orientasi. Ya. Awalan dengan cara kita memperkenalkan tokoh dari cerita tersebut. Ya, baik. Lalu setelah itu ada komplikasi. Komplikasi itu adalah pengenalan awal masalah yang terjadi pada cerita tersebut. Ya, baik. Resolusi adalah masalah itu mulai memuncak ke tingkat penyelesaian. Ya, terus? Terakhir koda itu sudah di pengakhiran dan mulai ada pesan yang diberikan dari penulis. Tepuk tangan. Bentar ya. Ini untuk Zahi. Enak. Nah, di sini ada yang ingin menjawab lagi? Seperti Zahi? Baik, terima kasih. Silakan jawab. Tadi yang Bapak jelaskan Ya, siap. itu ada orientasi, komunikasi, resolusi, dan koda. Orientasi itu adalah pendahuluan dengan memperkenalkan tokoh dan gimana videonya kita. Kalau komunikasi itu pengenalan masalah, hingga konflik dan masalah. Sedangkan resolusi itu puncaknya masalah hingga penyelesaian. Dan kalau koda itu tertutup, biasanya itu bentuk akibat dari penyelesaian tokoh atau pesan atau amanat dari kita. Bagus. Beri tepuk tangannya. Ini kamu. Di sini Bapak akan menunggu dari teman-teman kalian untuk membacakan yang Bapak buat dari domain perintah eksploitasi dari Bapak. Silakan maju untuk membaca domain. Persahabatan sebelum fikir dan gerak. Di tepi sebuah danau hiduplah seekor burung kecil bernama Iyo. Iyo terkenal setia mencari ikan. Tidak jauh dari situ, tinggallah kura-kura tua bernama Tuto. Tuto berjalan lambat, namun dia bijaksana dan berhati baik. Suatu hari, angin kencang bertiup dan membuat sarang Iyo di pohon hampir jatuh. Iyo panik karena telurnya berada di dalam sarang itu. Ia berusaha membukainya, tetapi dahan pohon terlalu tinggi untuk dijangkau dari luar sarang. Melihat hal itu, Tuto perlahan mendekati dan berkata, "Tenang, Iyo, aku akan membantumu." Dengan sabar, Tuto merayap ke bawah pohon dan menopang batangnya yang merupakan pendiriannya yang kuat. Batang pohon menjadi lebih stabil sehingga Bio dapat memperbaiki sarangnya dengan aman. Dia bekerja dengan cepat
tangan, tepuk tangan. Sini Bapak akan duduk lagi. Yang paling belakang deh. Nah, datang aja nak. Persahabatan si guru Vivi dan Guna. Di tepi sebuah danau yang jernih, hiduplah seekor burung pipit kecil bernama Pio. Pio terkenal ceria, lincah, dan suka membantu. Tidak jauh dari situ, tinggallah orang-orang tua bernama Tuto berjalan lambat. Dia bijaksana dan baik hati. Suatu hari, angin kencang bertiup membuat sarang Pio di pohon hampir jatuh. Pio panik karena telurnya berada di dalam sarang itu. Ia berusaha memperbaikinya, tetapi dahan pohon terlalu tinggi untuk dijangkau dari luar sarang. Melihat hal itu, Tuto perlahan mendekat dan berkata, "Tenang, Pio, aku akan membantumu." Dengan sabar, Tuto merayap ke bawah pohon dan menopang batangnya menggunakan tempurungnya yang kuat. Batang pohon menjadi lebih stabil sehingga Pio dapat memperbaiki sarangnya dengan aman. Dia bekerja dengan cepat sebelum angin kembali bertiup dengan kencang. Terima kasih banyak untuk jika tidak ada kamu, sarangku pasti jatuh, kata Pio dengan senang.
Terus nah di sini saya lagi ingin menuliskan dari ciri-cirinya. Baiklah, Bapak di sini akan sedikit menjelaskan dari ciri-ciri yang kalian tulis. Ciri-cirinya ini yang kalian tulis pertama itu adalah isi hayalan ataupun imajinasi. Nah, maksudnya itu isi hayalan ataupun imajinasi. Di dalam tes cerita itu pasti adanya ciri-cirinya yaitu berupa hayalan ataupun imajinasi. Nah, jadi mungkin ciri-ciri tersebut ada hayalan atau imajinasi. Pastilah kan kita akan membuat teks cerita fantasi kan kita harus menghayal, kita harus berimajinasi, ya kan? Nah, sepertinya Bapak contohkan kalian ingin berimajinasi tentang misal Bapak sendiri kan, Bapak contohkan Bapak ingin mempunyai rumah yang mewah, harta yang berlimpah, itu bisa. Terus yang kedua yang kalian tulis terdapat kalimat langsung untuk menghidupkan cerita. Di sini kalian harus menuliskan atau menemukan kalimat langsung agar cerita tersebut berjalan dengan langsung atau bisa hiduplah cerita itu. Enak? Terus jika itu terdapat pesan moral dalam cerita tersebut, yang dimana dalam cerita fantasi itu kita harus mempunyai pesan moral atau pesan yang ingin disampaikan dalam cerita untuk para pembaca. Betul nggak? Nah, terus ada tokoh dengan kekuatan ajaib atau luar biasa. Nah, yang dimana di dalam tokoh maupun di dalam karakter tokoh tersebut harus berimajinasi untuk kekuatan ajaib atau luar biasa agar cerita fantasi itu berjalan dengan lancar. Betul nggak? Terus tokoh itu memiliki kekuatan khusus. Maksudnya itu di dalam tokoh ini harus memiliki kekuatan atau imajinasi untuk kekuatannya harus yang khusus, ya nggak? Itu saja dari penjelasan Bapak tadi. Bapak ini akan memberikan LKPD yang untuk kalian jawab. Bentar ya nak. Yang nggak masuk ini siapa saja? Jadi siapa?
Nah, di sini waktunya 3 menit. Oke. Jangan lama, 3 menit. Cukup 3 menit. Udah selesai? Aduh. Namanya dibuatnya namanya. Nama kelas. Nama kelas jangan lupa dibuat ya. Kalian untuk membaca lagi, oke? Bapak akan menunjuk saya. Tuju. Kalau depan silakan maju. Semangat dulu, semangat. Semangat dulu teman-teman ini.
Baiklah, Bapak di sini akan mengulas kembali dari cerita tes fantasi yang Bapak jelaskan tadi. Nah, cerita tes fantasi itu berisi hayalan atau imajinatif tadi. Yang tidak benar terjadi di dunia nyata atau karangan dari seseorang yang dibuat senari mungkin. Betul nggak? Terus di dalam teks cerita fantasi itu ada tujuannya juga. Yang berupa tujuannya itu untuk menghibur para pembaca agar menambah daya hayal mereka. Nah, terus ada langkah-langkah yang tadi. Nah, yang dimana langkah-langkah itu berupa orientasi, komunikasi, resolusi, komunikasi, klimaks, serta modal. Nah, yang dimana di dalam langkah-langkah cerita teks fantasi itu harus ada karena itu karena itu alur jalannya cerita. Nah, kalau tidak ada langkah-langkahnya, kalian nggak bisa membuat cerita tes fantasi, betul nggak? Betul. Nah, di sini Bapak akan menyuruh kalian untuk memberikan kesimpulan dari boleh nggak memberikan kesimpulan dari penjelasan Bapak dari awal sampai akhir tadi? Silakan. Maju. Jadi teks fantasi itu adalah cerita yang berunsur khayalan ataupun imajinasi. Setelah itu cerita fantasi juga memiliki struktur. Struktur cerita fantasi itu ada 4, yaitu orientasi. Orientasi itu adalah awalan dengan cara memperkenalkan tokoh. Terus Setelah itu komplikasi adalah awal masalah dari sebuah cerita tersebut. Resolusi adalah puncak dari masalah pada cerita tersebut. Koda adalah akhiran dari cerita tersebut. bagusan untuk amanah. Ya. Beri tepuk tangan. Satu lagi. Depan aja. Ya, kita berikan kesimpulan penjelasan dari Bapak tadi. Jadi kesimpulan kita ini membahas tentang teks cerita fantasi. Ya. Nah, teks fantasi itu adalah teks yang berisi tentang imajinasi atau hayalan yang diberi seorang penulis dan fantasi. Nah, terus di teks cerita dongeng fantasi itu terdapat struktur tersebut. Nah, yang pertama itu ada orientasi. Orientasi itu adalah pendalaman cerita dan pengetahuan tokoh dengan jenis cerita. Terus yang kedua ada komplikasi. Komplikasi itu merupakan pengenalan masalah hingga terjadinya konflik dan penyebab cerita. Terus yang ketiga ada resolusi. Resolusi itu merupakan puncak masalah mau penyelesaian atau uraian. Terus yang terakhir itu adalah koda. Koda itu merupakan penutup. Biasanya itu berisi tentang akibat dari kesalahan tokoh atau kesalahan amanat dari kaum. Terus tadi ada ciri-ciri dari fantasi seperti berisi tentang imajinasi khayalan. Terus terdapat tokoh atau karakter yang mempunyai kekuatan khusus atau ajaib. Terus terdapat kalimat langsung maupun menceritakan. Bagus sekali. Beri tepuk tangan. Nah, di sini untuk perayaan kita hari ini sudah selesai. Awal buka materi itu ada pantun. Di sini akan Bapak menunjuknya dengan juga pantun. Langit merah duduk senja. Angin membawa kisah yang sirna. Cerita fantasi telah selesai dibaca. Semoga menimbulkan daya imajinasi. Di sini Bapak kalau ada kesalahan kata, kekurangan dalam mengajar, Bapak minta maaf. Pada Allah Bapak mohon ampun, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.